Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas materi induksi elektromagnetik, materi fisika kelas 12. Apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Apa itu fluks magnetik? Fluks magnetik itu dilambangkan dengan C. Adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Mari kita lihat gambar berikut. Jika ini adalah sebuah luasan, kemudian ini adalah sebuah magnet. Di sekitar magnet ada garis gaya magnet. Ketika garis gaya magnet itu kita gerakkan mendekati luasan, banyaknya garis gaya magnet yang menembus luasan inilah yang disebut dengan fluks magnetik. Tetapi fluks magnetik yang masuk kepada luasan tidak selalu tegak lurus terhadap luasan tersebut. Jika ada garis gaya magnet atau medan magnet yang masuk pada luasan membentuk sudut theta terhadap garis normal, maka besarnya fluks magnetik itu dapat dirumuskan dengan persekalian titik antara vektor B dengan A. Perkalian titik itu sama dengan BA kali cos theta. Sehingga fluks magnetik itu dapat dirumuskan dengan B kali A cos theta. Di mana C itu adalah fluks magnetik, yang satuannya Weber, B itu adalah medan magnet, yang satuannya Tesla, Tesla itu sama dengan Weber per meter kuadrat, dan A itu adalah luas permukaan Gauss, satuannya meter kuadrat, dan theta itu adalah sudut antara B dengan garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Teorema Faraday. Jika ada sebuah kumparan, kemudian kumparan itu kita hubungkan dengan galvanometer, ini adalah galvanometer. Galvanometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir. Nah, jarum galvanometer itu menyimpang jika magnet digerakkan dalam kumparan. Jika ada ini kumparan, kemudian magnet kita gerak-gerakkan, maka ketika kita menggerakkan kutub magnet memasuki kumparan, maka jarum galvanometer menyimpang ke salah satu arah. Tetapi ketika magnet berhenti sejenak untuk kembali keluar, maka jarum galvanometer kembali ke nol. Nah, ketika magnet kita tarik keluar, maka jarum galvanometer itu menyimpang ke arah sebaliknya. Penyimpangan jarum galvanometer menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik. Arus listrik ini disebut dengan arus induksi. Arus listrik timbul karena pada ujung kumparan ada beda potensial. Beda potensial ini disebut dengan gaya gerak listrik induksi atau disebut dengan GGL induksi. Apa saja yang mempengaruhi besarnya GGL induksi tersebut? Jika di sini ada dua buah kumparan yang jumlah lilitannya sama, kemudian ada dua buah magnet yang medan magnetnya juga sama, tetapi kita gerakkan dengan kecepatan yang berbeda, maka ternyata jika magnet itu kita gerakkan dengan cepat, maka galvanometer pun menyimpang dengan besar. Artinya arus yang mengalir ini juga besar. Kalau arusnya itu besar, maka GGL-nya pun juga besar. Sehingga GGL induksi itu sebanding dengan perubahan kecepatan fluks magnetik. Kemudian kita lihat percobaan yang kedua. Jika ada dua buah kumparan, yang satu jumlah lilitannya kecil, yang satu lagi jumlah lilitannya banyak. Kemudian magnet ini kita gerakkan dengan kecepatan yang sama. Ternyata jarum galvanometer yang mempunyai lilitan yang banyak itu gerakannya cepat dan menyimpang lebih besar daripada jarum galvanometer dengan lilitan yang kecil. Semakin besar simpangannya, maka arusnya pun juga semakin besar. Kalau arusnya besar, maka GGL-nya pun juga semakin besar.
Sehingga GGL induksi itu juga sebanding dengan jumlah lilitan. Semakin besar lilitannya, maka semakin besar juga GGL induksinya. Jadi GGL induksi sebanding dengan jumlah lilitan. Yang ketiga, jika ada dua buah kumparan yang jumlah lilitannya sama, kemudian ada dua buah medan magnet yang kuat medan magnetnya berbeda. Yang di bawah kuat magnetnya lebih besar dari kuat magnet yang di atas. Tetapi kita menggerakkan dengan kecepatan yang sama. Maka ternyata galvanometer yang di bawah menyimpang lebih besar daripada galvanometer yang di atas yang medan magnetnya kecil. Sehingga GGL induksi itu juga sebanding dengan kuat medan magnetnya atau kuat kekuatan magnetnya. Sehingga E itu sebanding dengan B. Apa yang dapat kita simpulkan? Besarnya GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitan, sebanding dengan kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan, dan sebanding dengan kuat medan magnet B. Sehingga GGL induksi itu dapat dirumuskan dengan min N the flux per delta T. Tadi kita sudah belajar bahwa flux ini atau C ini dirumuskan dengan B kali A. Kemudian GGL induksi itu dirumuskan dengan I kali R atau GGL induksi itu sebanding dengan arus induksi. Di mana E itu adalah GGL induksi yang satunya volt, N itu adalah jumlah lilitan, delta C per delta T itu adalah kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnet yang satuannya Weber per sekon. Maksud dari tanda negatif pada rumus ini adalah GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan sumber perubahan flux magnetik. Arah arus listrik induksi. Arah arus listrik induksi dapat ditentukan dengan hukum Lenz. Apa bunyinya? Arah arus listrik induksi sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang ditimbulkan. Mari kita perhatikan gambar di bawah. Di sini ada sebuah magnet, di sekitar magnet ada medan magnet. Magnet ini kita gerakkan masuk ke dalam kumparan. Sebelum kita masukkan magnet ini ke dalam kumparan, galvanometer berada di skala 0, berarti artinya tidak ada arus yang mengalir pada kumparan ini. Nah, mari kita perhatikan ilustrasinya. Ketika magnet ini kita masukkan ke dalam, maka ini menjadi kutub utara dan ini menjadi kutub selatan. Kemudian jarum galvanometer itu menyimpang ke kanan. Menunjukkan ketika dia gerakkan ada arus listrik yang mengalir. Tetapi ketika magnet ini diam di dalam kumparan, maka galvanometer kembali ke angka 0. Artinya tidak ada arus yang mengalir. Ketika kita gerakkan lagi, mari kita perhatikan gambarnya. Ketika kita gerakkan lagi, ini menjadi kutub selatan, ini menjadi kutub utara, dan jarum galvanometer menyimpang dia ke kiri. Ketika dia menyimpang, artinya ada arus listrik yang mengalir. Arusnya bolak-balik. Sekarang, bagaimana caranya kita menentukan arah arus induksi? Untuk menentukan arah arus induksi, kita bisa menggunakan cara unik. Jika U itu adalah kutub utara, kita simbolkan dengan U lama, dan S itu adalah kutub selatan, kita simbolkan dengan setan. Nah, kita lihat gambar di samping ini. Jika ada sebuah magnet batang, kemudian kutub selatannya dekat dengan kumparan. Jika kutub selatan dari magnet ini kita gerakkan menjauhi kumparan, maka kutub yang dekat dengan magnet itu akan menjadi kutub utara. Atau cara uniknya bisa seperti ini. Kalau kita dijauhi setan, maka ini akan menjadi ulama. Jika ini kutub utara, maka ini menjadi kutub selatan. Nah, untuk menentukan arah arus, kita gunakan aturan tangan kanan. Ibu jari itu menunjukkan kutub utara
dan 4 jari yang lain menunjukkan arah arus. Kalau begitu, ibu jari kita ini arahnya ke kiri, ke arah kutub utara, kemudian kita genggam kumparan ini, maka arah 4 jari itu menunjukkan arah arus, sehingga arusnya bergerak dari sini, berputar ke atas, berputar, dan turun ke bawah. Sehingga apa yang terjadi? Sampai sini arusnya mengalir, kemudian masuk kepada galvanometer, sehingga jarum galvanometer itu menyimpang ke kanan. Jadi simpangannya kemana? Ke kanan. Sekarang kita lihat gambar kedua. Jika kutub selatan dari magnet ini kita dekatkan kepada kumparan, atau jika kutub selatan ini kita simbolkan dengan setan, jika didekati setan, maka kita akan menjadi apa? Jadi setan juga. Maka ini menjadi kutub selatan dan ini menjadi kutub utara. Karena ini selatan, ini menjadi utara. Untuk menentukan arah arus, kita gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari itu menunjukkan kutub utara. Kutub utara arahnya ke kanan, maka kemudian kita genggam. Kita genggam kumparan ini. Sehingga arah 4 jari yang lain itu menunjukkan arah arus. Maka arah arusnya dari sini, 4 jari kita dari sini, ini arah arus, berputar ke bawah, ini seperti ini, sampai di sini arusnya mengalir ke bawah. Ini kayak gini. Ketika dia masuk kepada galvanometer, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri. Nah, tetapi jika kutub utara ini kita dekatkan kepada kumparan, tadi kutub utara itu kita simbolkan dengan ulama. Jika kita didekati ulama, maka kita pun akan menjadi ulama. Kalau ini adalah kutub utara, maka ini akan menjadi kutub selatan. Untuk menentukan arah arus, kita gunakan aturan tangan kanan. Ibu jari itu menunjukkan kutub utara, sehingga ibu jari kita arahnya ke kiri, kemudian kita genggam kumparan ini. Arah 4 jari itu menunjukkan arah arus, sehingga 4 jari kita ini arah ke atas, ini arusnya, masuk, kemudian putar ke atas, sampai di sini arahnya ke bawah. Sampai di sini arahnya ke kanan, kemudian ketika dia masuk pada galvanometer, maka jarum galvanometer itu akan menyimpang ke kanan. Nah, terakhir kita lihat ini. Jika kutub utara itu kita gerakkan menjauhi kumparan, kutub utara kita simbolkan dengan ulama. Jika kita dijauhi ulama, maka kita akan menjadi setan. Nah, kalau ini kutub selatan, maka yang selainnya itu adalah menjadi kutub utara. Untuk menentukan arah arus, kita gunakan aturan tangan kanan. Ibu jari itu menunjukkan kutub utara. Kalau kutub utaranya ada di kanan, maka ibu jari kita arahkan ke kanan. Maka 4 jari kita yang lain itu menunjukkan arah arus. 4 jari yang lain itu menggenggam kumparan ini. Arah 4 jari itu menunjukkan arah arus. Sehingga ini arah arus ke bawah, dan sampai di sini. Ketika dia masuk pada jarum galvanometer, maka jarum galvanometer itu akan menyimpang ke kiri. Jadi simpangannya ke kiri. Nah, begitulah cara kita menentukan arah arus induksi. Sekarang mari kita lanjutkan dengan membahas contoh soal.